warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Mustaqim di pemrograman Java. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Object Oriented Programming atau OOP. OOP sendiri yaitu salah satu bagian dari materi pembelajaran programming Java. Di OOP kita akan belajar mengenai cara menggabungkan beberapa kelas dari contoh dari kelas A, B, C, dan D nanti akan digabung dalam satu kelas D. Tujuannya yaitu mempermudah si user atau programmer dalam mengatasi exception di sebuah pemrograman yang kompleks. Nah, bisa di sini dijelaskan. Biasanya kita menggunakan public static void hingga akhir. Dari awal hingga akhir ini start hingga finish kita hanya menggunakan satu kelas. Nah, tentunya kalau ini sebuah pemrograman yang kompleks, tentu adanya looping, if, else, dan yang lain-lainnya. Tentunya akan mengalami banyak kendala atau exception. Bagaimana kita bisa memecahkan sebuah exception jika pemrogramannya sangat kompleks? Tentu sangat rumit, bukan? Tujuan dari OOP sendiri yaitu kita menggabungkan kelas A, B, C, dan D di dalam sebuah kelas atau yang biasa dikenal dengan kelas implementasi. Nah, di sini saya akan mencontohkan dari OOP tersebut. Di sini ada sebuah kelas yang bernama new class. Ini adalah bentuk pemrograman biasa atau yang bersifat prosedur, di mana dari awal hingga akhir kita hanya menggunakan satu kelas. Jika terjadi error, ini termasuk hal yang mudah diselesaikan. Tapi bagaimanakah jika pemrograman ini lebih kompleks, seperti pemrograman sebuah game yang dijelaskan tadi? Maka ini tentunya akan sangat rumit. Nah, tujuan dari OOP sendiri yaitu bisa dilihat di sini. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah sebuah kelas pemain. Kelas pemain ini berisikan atribut, inisialisasi, metode, dan yang lainnya. Atribut-atribut dan metode yang di sini akan digunakan pada kelas implementasinya yang bernama game. Di sini akan digunakan metode-metode tersebut. Jika terjadi error atau exception, maka kita hanya perlu mengecek di bagian mana. Misalnya terjadi error dalam metode tembak, maka kita akan melihat di metode tembak di sini. Apakah yang menjadi kendala? Nah, itulah fungsi dari OOP sendiri, mempermudah si programmer atau user dalam menyelesaikan exception pada sebuah pemrograman. Nah, demikianlah penjelasan mengenai OOP. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai objek dan kelas. Apakah objek dan kelas itu? Pada sebuah pembelajaran OOP, kita tidak akan terlepas dari sebuah kelas. Pada kelas sendiri kita memiliki dua buah entity yang harus kita perhatikan, yaitu kelasnya sendiri dan objeknya. Bisa saya contohkan di sini. Kelas objek. Kelas bisa dicontohkan seperti sebuah template atau loyang. Sedangkan objek adalah real entity-nya. Real entity. Bisa kita contohkan dalam sebuah kue. Kue tersebut adalah sebuah objek, sedangkan loyang tempat kue adalah si kelasnya. Kelas ke objek dihubungkan oleh sebuah instansiasi. Apa instansiasi itu? Yaitu proses untuk membuat sebuah objek dari kelas ini. Contoh, pada kue
Proses instansiasinya yaitu proses pemanggangan dari kue tersebut. Dari adonan biasa dipanggang hingga menjadi kue. Tentunya begitu bukan? Di sini saya sudah menyediakan sebuah program. Programnya bernama kelas game atau template-nya bernama game atau sebuah tempat bernama game. Dalam game tentunya kita tahu ada pemainnya atau pengguna dari gamenya atau objek dari gamenya sendiri bernama pemain. Di sini bisa kita lihat cara pembuatan sebuah objek atau instansiasinya. Setiap objek pasti mempunyai sebuah atribut atau beberapa atribut. Karena kita mencontohkan objeknya seorang pemain, maka atributnya yaitu nama. Di sini bisa kita lihat proses memasukkan nama dari objeknya atau atribut dari objeknya. Nama dari pemainnya yaitu Fatih. Di sini akan kita tampilkan dengan cara sistem out print nama pemain, kemudian pemain dot name. Jika kita run, maka akan tampil nama pemain Fatih. Nah, bisa kita lihat nama pemainnya Fatih. Bisa kita simpulkan kalau game ini adalah sebuah kelas karena dapat kita simpulkan kelas yaitu sebuah tempat dari sebuah objek. Contohnya yaitu di dalam sebuah ruangan pembelajaran terdapat objeknya meja, kursi, papan tulis. Jika ada komputer, ada objeknya komputer, dan yang lain-lainnya. Setiap objek pastinya mempunyai atribut. Merek dari komputernya, merek atau pabrikan kursi mejanya, atau papan tulisnya, itu adalah atribut dari si objek. Nah, demikian. Itulah penjelasan mengenai objek dan kelas. Selanjutnya itu materi mengenai metode. Metode yaitu tingkah laku atau yang dilakukan oleh si objek pada sebuah kelas. Dari contoh tadi, yaitu kelasnya game, terdapat objek pemain. Tingkah laku pemain, contoh dalam sebuah game perperangan, ada pemain yang bisa melakukan tembakan, lari, lompat, itu adalah sebuah tingkah laku dari pemain. Itu yang dinamakan metode. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini saya akan mencontohkan dari metode. Bisa dicontohkan secara umum metode itu perilaku. Di sini contoh objeknya yaitu drone. Perilaku drone itu bisa terbang, mematikan mesin, turun, belok kanan, belok kiri, maju, mundur, dan yang lainnya. Nah, di kelas blueprintnya kita membuat sebuah metode atau perilaku dari drone tersebut, kemudian diimplementasikan di kelas implementasinya. Di sini kita membuat sebuah drone, objek drone 1. Objek drone 1 melakukan fungsi metode terbang, belok kanan, belok kiri, maju, mundur, turun, dan matikan mesin. Sedangkan drone 2 melakukan fungsi metode terbang dan matikan mesin. Jika kita run, maka hasilnya seperti ini. Drone 1 melakukan fungsi terbang, belok kanan, belok kiri, maju ke depan, mundur ke belakang, turun. Mesin tidak bisa dimatikan karena sedang terbang. Kita lihat metodenya. Di sini metodenya menjelaskan bahwa pada ketinggian lebih besar dari 0, mesin tidak bisa dimatikan karena sedang terbang. Dan pada kelas implementasinya, ketinggian dari drone tersebut yaitu 100. Makanya si drone tidak bisa dimatikan mesinnya. Nah, itulah contoh dari metode. Nah, itulah penjelasan dari metode. Selanjutnya kita masuk ke materi
enkapsulasi, yaitu setter dan getter. Apa setter dan getter itu? Apa itu setter? Setter yaitu sebuah metode yang digunakan untuk memberikan sebuah nilai pada atribut, objek, list, entity, atau yang lainnya. Nah, setter sendiri tidak memiliki pengembalian nilai. Salah satu ciri setter yaitu menggunakan kata void pada awal metodenya. Dan getter yaitu kebalikan dari setter. Getter yaitu metode yang berguna untuk pengembalian nilai dari atribut, objek, dan yang lainnya yang sudah berisikan nilai. Kita masuk ke contoh. Selanjutnya yaitu contoh dari penggunaan enkapsulasi setter dan getter. Di sini bisa kita lihat pada kelas blueprint HP Xiaomi. Di sini di set merek, string merek, disk merek sama dengan merek. Untuk disk ini untuk menyatakan dari apa yang kita set. Dan get harus menggunakan return untuk mengembalikan nilainya di sini agar tidak terjadi error. Sedangkan untuk set wajib menggunakan metodenya harus diiringi dengan void. Nah, di sini bisa kita lihat kita men-set merek HP-nya, set mereknya Xiaomi, set tipe Xiaomi Redmi Note 6 Pro, set warnanya black atau hitam, set harganya, dan kemudian di set. Setelah kita set, untuk pengembalian nilainya maka digunakan get untuk mendapatkan nilai yang telah diinputkan tadi atau di set tadi. Di sini get merek, get tipe, get warna, get harga, dan itulah contoh dari penggunaan enkapsulasi. Itulah contoh dari setter dan getter. Selanjutnya yaitu konstruktor dalam OOP. Konstruktor yaitu di mana nama kelasnya sama dengan nama metodenya. Fungsi konstruktor sendiri yaitu memberikan nilai awal dari objek pada sebuah kelas. Contohnya, nah itulah contoh dari konstruktor. Terdapat nilai awal dari objek, tapi nilainya bisa diganti dengan yang lain, begitu. Nah, di sini sudah ada program contoh dari nilai dari objeknya, nilai atributnya sudah di set terlebih dahulu. Di sini ada atributnya username dengan settingan admin dan passwordnya disetting dengan nilai 123. Kemudian pada kelas implementasi nilai setting tersebut dipanggil di sini. Nah, dari kelas tadi, kelas login, dibuat nama array-nya yang baru, kemudian new login. Di log 1 atau nama array-nya, keterangannya yaitu username dan password. Jadi yang udah disetting tadi data user pertama. Kemudian dibuatlah data user kedua. Setelah itu dilakukanlah perubahan pada data user pertama yang sudah disetting tadi, di mana passwordnya diganti menjadi OKD dan data user kedua passwordnya 123 OK, dan username-nya Dinda tadi diganti menjadi Aku Hebat dan passwordnya 123 OK. Jika kita run maka hasil programnya seperti ini. Yang nilai defaultnya atau nilai awalnya admin 123 maka berganti menjadi username-nya admin, passwordnya OKD karena kita hanya mengganti passwordnya. Sedangkan pada data user kedua kita mengganti nama dari username-nya atau mengganti username-nya menjadi Ya, itulah contoh dari penggunaan konstruktor. Selanjutnya, array of object. Array of object sendiri yaitu bentuk penggunaan objek menggunakan array, di mana di dalam array tersebut terdapat beberapa objek
yang memiliki atribut dan fungsi metode yang sama, tetapi nilainya berbeda. Contoh, mahasiswa, objeknya mahasiswa. Terdapat beberapa objek yang sama seperti mahasiswa A, B, C, dan D, tapi memiliki nilai atribut yang berbeda dari atribut namanya. Selanjutnya yaitu contoh dari penggunaan array of object, di mana objek dari mahasiswa memiliki atribut yang pertama nama, habis itu nilai UAS dan nilai UTS-nya. Nama, UAS, dan UTS. Dan kita akan menjalankan metode yang sama, yaitu menginputkan nama, kemudian nilai UAS, dan nilai UTS. Di sini kita akan mendeklarasikan array of object-nya, yaitu kelas mahasiswa, nama array, new array. Maksudnya nama kelasnya tadi C di sini berfungsi sebagai panjang dari array, atau jika di sini di pemrograman ini jumlah dari mahasiswa. Kemudian dari sini kita akan minta menginputkan nama dari si mahasiswa, kemudian nilai UAS dan nilai UTS-nya. Nah, kemudian akan ditampilkanlah dari apa yang sudah diinputkan tadi. Contoh, di sini jika kita run, misalkan jumlah mahasiswanya itu ada 2 orang, berarti terdapat 2 objek mahasiswa. Mari kita isikan namanya. Yang pertama, mahasiswanya bernama Agung, nilai UAS-nya misalkan 90, dan nilai UTS-nya 80. Dan untuk mahasiswa kedua itu namanya Mustaqim, nilai UAS-nya 80 dan UTS-nya 88. Maka akan ditampilkan di sini dari memori yang sudah diinputkan tadi. Data mahasiswa 1, nama Agung, nilai UAS-nya berapa, nilai UTS-nya berapa, dan mahasiswa 2 namanya siapa, nilai UAS, UTS, dan kemudian bisa kita tambahkan rata-rata nilai UAS dari beberapa mahasiswa tersebut dan rata-rata UTS-nya, serta mencari nilai UAS tertinggi dan UTS tertinggi. Nah, demikianlah contoh penggunaan array of object, karena di sini atribut dari objek mahasiswa sama dan metode yang digunakan juga sama. Objeknya mahasiswa dan atributnya yang pertama yang diganti itu nama, nilai UAS, dan nilai UTS. Dia terdiri dari 2 objek mahasiswa. Nah, demikianlah pengertian dari array of object dan contohnya. Sekianlah pertemuan kita hari ini mengenai object oriented programming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.